saat kita membangun sebuah sistem yang menggunakan konsep pemrograman object oriented, yang khususnya yang akan kita bahas adalah di PHP, kita pasti akan memiliki begitu banyak kelas yang antar kelas tersebut akan berinteraksi, akan saling terkait antar satu sama lain untuk menjalankan atau untuk membangun sebuah sistem yang menjalankan logika yang akan kita buat. Kemudian saat kita melakukan inisialisasi objek dari kelas tersebut, seringkali kelas tersebut membutuhkan objek dari kelas lain. Nah, konsep saling keterkaitan ini dinamakan dengan dependency injection. Jadi saat satu kelas dibangun, dia membutuhkan objek dari kelas lain. Bisa jadi objek yang dibutuhkan tadi juga membutuhkan objek dari kelas lain lagi. Begitu seterusnya. Sekarang kita lihat contohnya di program berikut. Di sini aku punya kelas yang namanya order service. Anggap aja kelas ini nanti yang tugasnya untuk manajemen order, yaitu dia terima kode barang dan total ordernya, kemudian diproses, outputnya adalah total sisa dari barang tersebut setelah dipotong dengan order kita. Kemudian di dalam order ini, untuk melakukan order dia butuh yang namanya order repository. Ini nanti yang melakukan tugasnya untuk melakukan pemotongan stok, kemudian mengembalikan stok terakhirnya berapa, kayak gitu. Teman-teman bisa lihat ketika aku mau buat objek dari order service, aku akan membutuhkan objek dari order repository. Seperti inilah contohnya yang namanya dependency injection. Nah, kemudian tantangannya adalah ketika kita akan melakukan testing. Untungnya di PHP unit ada satu buku yang namanya mock object. Video kali ini akan fokus untuk membahas terkait dengan mocking object. Di video ini saya akan membahas dua tipe test double atau mocking objectnya, yaitu adalah mock dan stub. Untuk mock sendiri merupakan jenis test double di PHP unit yang digunakan untuk membuat objek tiruan dari sebuah kelas atau interface. Mock ini sebenarnya secara konsep bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi atau metode dari objek tiruan ini telah dieksekusi sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi ini adalah seumpama kita punya fungsi, kita harusnya fungsi ini dijalankan sekali dengan parameter apa, itu sudah sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, objek mock ini adalah tujuannya untuk memverifikasi fungsi atau behavior. Di sini adalah contoh kode unit testing untuk melakukan testing, yaitu order. Kita melakukan order dengan kode barang 001, kemudian sejumlah 10. Maka kita harapkan output dari service order ini adalah angka 1. 1 di sini berarti adalah stok sisa setelah kita potong dari order kita. Teman-teman bisa lihat di kode yang sebelah atas adalah kita melakukan inisialisasi objek mock. Yang kita lakukan adalah setting ketika ada metode order by kode and count ini dipanggil dengan parameter 001 dan angka 10 sebanyak satu kali. Kode kita harusnya menjalankan fungsi ini cuma satu kali. Kita fokusnya adalah ini dipanggil cuma satu kali metodenya dan mengeluarkan output 1, kayak gitu. Lebih ke verifikasi cara pemanggilan fungsi atau alur. Oke, kita coba praktekkan di unit test kita. Repository
kita bisa buat dengan panggil create mock. Jadi kelas yang akan kita buat mocknya, kemudian kita setting ekspektasinya. Ketika metode ini order by code and count ini dipanggil, kita maunya expect dia dijalankan hanya satu kali dengan parameter kode barangnya 001 sejumlah anggap aja 2, maka dia akan mengeluarkan will return, anggap aja stoknya masih 5 seperti ini. Dan kita buat order service-nya, new order service. Di dalamnya kita gunakan objek mock-nya tadi, order repository. Dan di sini kita coba panggil insert. Aspeknya kita mau outputnya adalah 5. Terus 001 apa seperti ini. Kita coba lagi. Nah, oh iya, yang satunya ini masih kosong, aku tutup dulu. Ini. Kemudian kita coba, karena ini kita maunya dia dipanggil sekali, sedangkan ini kita coba lagi, kita salah kode. Anggap aja ini kita panggil 2 kali. Dia akan melakukan error karena kita di unit testing menghendakinya cuma dijalankan sekali, sedangkan di program kita memanggilnya ini banyak 2 kali. Jadi kita akan dapat pesan error call more than once seperti ini. Lalu bagaimana kalau seumpama kita memang menghendakinya lebih dari 1 kali? Kita bisa memanggil function this any. Ini kita tidak membatasi berapa kali fungsi ini dipanggil. Nah, seperti ini. Ini kita balikkan ke once lagi. Nah, seperti ini. Penekanannya adalah di sini, expect dan metodenya dan with-nya ini. Jadi kita menghendaki metode ini dipanggil hanya sekali dengan parameter apa kayak gitu. Kita lanjut stub. Stub adalah jenis tes double di beberapa unit yang penggunaannya adalah dengan tujuan verifikasi state atau konteks dari objek. Stub ini bertujuan untuk memastikan bahwa kita bisa mengetes objek sesuai dengan rentang data yang kita inginkan. Artinya, stub ini adalah fokus pada output atau keluaran dari suatu fungsi atau metode yang kita jalankan. Jadi bedanya stub ini dengan mock adalah keduanya sama-sama objeknya sama, objek mock, namun berbeda fokusnya. Kalau yang di mocking adalah fokusnya adalah untuk mekanisme pemanggilan fungsi suatu fungsi dan parameter yang dikirim. Kalau stub adalah
fokus pada output dari function tersebut. Output ini bisa berupa data atau objek, kayak gitu. Ini adalah contoh potongan kode yang aku buat. Teman-teman bisa lihat di sini stub aku gunakan untuk melakukan mocking objek untuk interface registry. Yang registry ini akan dipanggil di kelas order repository. Fokus dari registry ini adalah mengeluarkan data. Yang kita bisa lihat ketika metode find one by-nya ini dipanggil dengan parameter array, kode, dan 001 ini kode barang, dia akan mengeluarkan output berupa data array yang isinya adalah stock. Kemudian stub ini kita masukkan ke parameter konstruktornya order repository, yang kemudian ketika order service-nya ini dipanggil function ordernya dengan kode ini, maka outputnya adalah 8, yang maksudnya adalah 10 yang outputnya dari stub, kemudian dikurangi dengan 2 yang kita masukkan sebagai parameter di function ordernya order service. Sekarang kita praktekkan membuat unit test stubnya. Ya, yang ini kita buka dulu, kemudian kita buat stub dengan menggunakan metode this create stub. Ini. Kalau teman-teman lihat create mock ini outputnya adalah mock object. Create stub ini juga outputnya juga dia memanggil mocking object, sama sebenarnya. Jadi sebenarnya objek stub dan objek mock object ini di PHP unit adalah objek yang sama, hanya saja untuk peruntukan yang berbeda seperti itu. Sekarang kita konfigurasi seperti yang di contoh potongan kode ini, metodenya, parameternya, kemudian kita buat objeknya order service. Order service yang di dalamnya kita tambahkan objek dari order repository. Di dalam repositorinya kita kirimkan objek stub, kemudian kita verifikasi. Yaitu saat order service ini dipanggil order dengan kodenya 001 dan total ordernya adalah 2, harusnya ekspektasinya outputnya adalah sisanya yaitu 8. Di sini teman-teman bisa lihat fokusnya di sini adalah stub adalah outputnya dari stoknya 10, ordernya 2, maka outputnya harusnya 8. Kita coba running. Oke, hasil seperti ini. Oke, sekarang kita sudah punya 2 fungsi testing, yaitu test stubs dan test mock. Di test mock aku peruntukkan untuk melakukan verifikasi bahwa fungsi order by code and count ini dijalankan hanya 1 kali dengan output dengan parameter 001 dan angka 2, maka akan mengeluarkan output angka 5 seperti itu. Kemudian yang test stub aku peruntukkan untuk melakukan testing di order repository-nya, yaitu melakukan pembuatan stub untuk kelas registry-nya yang bertugas untuk supply data. Kemudian aku cocokkan data stoknya sekian, kalau di order sekian maka outputnya berapa, seperti itu.
Sekarang kesimpulannya, yaitu mocking object ini digunakan untuk melakukan testing terhadap kelas atau interface yang saling terkait dependen. Jadi ketika kita melakukan testing dan setiap kelas ini dependen ke interface atau kelas yang lain, kita bisa dengan lebih mudah melakukan testing tanpa harus membuat objek konkretnya dari masing-masing kelas atau interface tersebut. Di mocking object di PHP unit terdapat ada beberapa tipe mocking object, antara lain adalah stub dan mock. Stub lebih bertujuan untuk verifikasi konteks atau data yang fokus pada output. Kemudian mock tujuannya adalah untuk verifikasi fungsi atau behavior yang fokus pada cara mengeksekusi suatu fungsi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.